Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Norman Ginanjar, NPM 1821911185, kelas 3C, Universitas Siliwangi, Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga. Di sini saya akan mengerjakan tugas akuatik renang yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Ari Priyana. Tugas yang diberikan berupa rekaman. Dan sebelumnya mohon maaf, saya mengerjakan tugas di darat ya. Mungkin banyak beberapa penyebab kenapa saya melakukan renang di darat. Tugas yang diberikan yaitu tentang gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu tentang gaya punggung. Gaya punggung atau backstroke menduduki urutan ketiga setelah gaya renang yang lain. Gaya punggung hampir sama dengan gerakan gaya bebas, hanya yang membedakan gaya tersebut yaitu posisi tubuh telungkup dan terlentang. Selanjutnya, gaya renang ini jika ditampilkan oleh wanita maka akan mempunyai gaya apung yang tinggi, fleksibilitas, dan posisi tubuh yang datar, berbeda dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Yang dilakukan oleh laki-laki mungkin akan mempunyai gerakan yang pull dan push yang kuat karena laki-laki mempunyai gerakan otot yang kuat dan maksimal. Mungkin itu untuk penjelasan dari gaya punggung. Selanjutnya, analisis gerak ya. Untuk analisis gerak gaya punggung, yang pertama dari posisi tubuh harus benar-benar horizontal pada saat melakukan renang gaya punggung tersebut. Selanjutnya yaitu tentang kontraksi otot. Nah, mungkin otot yang berkontraksi pada saat gaya punggung adalah abdominulus. Nah, itulah, dan otot-otot bagian belakang atau quadriceps lumborium. Nah, mungkin itu untuk kontraksi otot. Selanjutnya poin ketiga, gerakan kaki. Nah, mungkin kaki ya yang harus benar-benar maksimal. Fungsi gerakan kaki yaitu untuk mempertahankan atau memelihara tubuh saat melakukan gerakan gaya punggung tersebut. Selanjutnya, kaki harus dilakukan ke atas dan ke bawah, lutut tetap di bawah permukaan air. Nah, mungkin itu saat melakukan gerakan kaki. Selanjutnya poin keempat, gerakan lengan. Gerakan lengan harus dilakukan dengan keseimbangan dan timing yang baik agar gerakan bisa efisien dan berjalan dengan baik sesuai apa yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, beberapa poin dari gerakan tangan. Yang pertama, masuk tangan atau entry. Yang kedua, menarik atau mendorong. Pull atau push. Fase pull dan push mulai dengan lurus setelah air ke belakang samping sikut, tentunya pada saat dorongan. Selanjutnya, kontraksi otot. Selanjutnya, bernapas. Nah, yang uniknya dalam bernapas dalam gaya punggung itu sangatlah tidak jadi masalah, karena gaya punggung yaitu gaya yang menghadap ke atas. Jadi posisi tubuh itu berada di atas permukaan air, dari mulai hidung, mungkin kepala, dan selanjutnya. Nah, mungkin itu kesalahan umum. Untuk kesalahan umum
yang sering terjadi dalam gaya punggung. Ya, yang pertama yaitu posisi badan seperti duduk di dalam air, kepala jauh ditekuk ke belakang, lutut terlalu ditekuk pada saat tendangan, terus tendangan tidak mengarah ke atas permukaan air, kaki terlalu tinggi keluar dari permukaan air, cambukan lemah dari pergelangan kaki, terus tendangan ke atas mempergunakan ujung kaki kurang fleksibel. Selanjutnya cambukan kaki sering dilakukan seperti bergetar. Nah, selanjutnya kesalahan dalam gerakan lengan. Entry terlalu lebar. Entry dilakukan menyilang di belakang kepala. Terus pada saat pull atau menarik, posisi lengan tidak tepat pada posisinya. Nah, mungkin itu untuk gaya punggung ya, penjelasan dari gaya punggung. Mohon maaf bila ada kesalahan dari gaya punggung tersebut. Selanjutnya gaya kupu-kupu. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu biasa juga disebut dolphin butterfly. Ya, gerakan ini dilakukan secara naik turun atau seperti gelombang. Pada saat tangan diperlukan kekuatan otot, cambukan kaki mirip dengan gerakan ekor ikan lumba-lumba dan kecepatan renangnya menduduki peringkat kedua setelah gaya bebas. Nah, itu untuk gaya kupu-kupu. Selanjutnya dari analisis gerak gaya kupu-kupu. Yang pertama yaitu dari posisi tubuh. Posisi tubuh pada saat gaya kupu-kupu mempunyai kaitan dengan besarnya air. Akibat gerak yang turun naik pada gaya kupu-kupu modern, tubuh dipersempit ruang geraknya sehingga relatif horizontal dan streamline agar resisten seminim mungkin. Nah, mungkin itu untuk analisis gerak dari gaya kupu-kupu. Kemudian gerakan kaki. Gerakan kaki merupakan gaya bebas yang dicambukan secara serentak dan fungsi dari gerakan kaki tersebut yaitu untuk mendukung keseimbangan pada saat gerakan lengan dan tubuh bagian atas. Nah, mungkin cambukan secara konsisten dilakukan ke bawah dan ke atas. Nah, mungkin beberapa poin dari gerakan kaki. Yang pertama yaitu gerakan cambukan ke atas, yang kedua yaitu cambukan ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu gerakan tangan. Nah, mungkin untuk gerakan tangan juga hampir sama dengan gerakan-gerakan kaki. Tentunya dari gerakan tangan juga harus konsisten dan stabil ya, dikarenakan gaya kupu-kupu itu harus menggunakan otot yang sesuai untuk melakukannya. Nah, selanjutnya yaitu kesalahan-kesalahan umum dalam melakukan gaya kupu-kupu. Yang pertama dari posisi badan. Nah, posisi badan, cambukan, poin pertama yaitu cambukan lemah, tidak efisien, kepala terlalu tinggi. Terus poin ketiga mendayung ke bawah, badan bagian atas terangkat arah renang berbelok. Terus poin keempat, lengan terlalu dibuka saat pergerakan pull. Poin kelima, waktu lengan entry kepala terlalu tunduk. Poin keenam, cambukan kaki terlalu tinggi. Nah, mungkin untuk kesalahan umum pada cambukan kaki, yang pertama kesalahannya itu lutut terlalu ditekuk. Yang kedua, lutut diturunkan saja pada waktu mencabuk. Yang keempat, sendi pergelangan kaki kaku. Nah, selanjutnya kesalahan umum pada gerakan tangan. Yang pertama, entry terlalu lebar, gerakan tangan terlalu lemah, waktu gerakan pull sikut rendah, dan yang terakhir continue gerakan tidak ada. Nah, kesalahan umum saat bernapas, yang pertama saat mengangkat kepala
mengangkat kepala tinggi saat bernapas. Poin kedua, bahu terlalu tinggi saat bernapas. Poin ketiga, posisi pinggang dan kaki terlalu rendah. Nah, itu untuk kesalahan dari gaya kupu-kupu. Nah, mungkin itu untuk gaya kupu-kupu. Untuk prakteknya nanti saya akan buat. Mohon maaf, prakteknya dilakukan di darat di kasur juga, karena di dalam air mungkin saya dalam keadaan sakit, kakinya belum sembuh dari jahitan. Dan mungkin kalau misalkan dilakukan di kolam renang, masih kebanyakan kolam renangnya belum dibuka. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan analisis gerak dari gaya punggung. Untuk penjelasan tadi saya sudah jelaskan, mungkin saya akan melakukan gerakannya saja. Langsung saja, karena ini dilakukan di darat, mohon maaf bila mana banyak kesalahan dalam melakukannya, karena di darat mungkin sangat jauh berbeda dibanding melakukannya di dalam air. Langsung saja, mungkin ini untuk gaya punggung. Nah, mungkin gaya punggung tadi sudah dijelaskan dalam beberapa pengertiannya, bahwa gerakannya itu harus benar-benar sesuai dengan kestabilan tubuh kita. Mungkin untuk lengan. Nah, untuk lengan ini menggayuhnya harus benar-benar stabil. Nah, untuk lengan. Dan untuk cambukan, nah yang mempengaruhi sangat besar itu yaitu tenaga dari cambukan kaki. Dari cambukan kaki, nah harus benar-benar digoyangkan. Dan untuk gaya punggung itu posisinya seperti ini. Nah, untuk kepala jangan diambil terlalu ke belakang. Nah, untuk kepala harus benar-benar stabil dan ideal. Baik, selanjutnya gaya kupu-kupu. Nah, tadi dalam penjelasan sudah dijelaskan gaya kupu-kupu, saya akan mempraktekannya. Untuk gaya kupu-kupu, saya anggap ini di dalam air, ya. Mungkin tidak akan maksimal karena perbedaannya sangat beda jauh. Ini tembok, tapi saya anggap ini adalah air. Untuk gaya kupu-kupu tadi sudah dijelaskan dalam materi bahwa gaya kupu-kupu ini memerlukan pulpus tangan dan cambukan kaki harus stabil. Dan saat melakukan gaya kupu-kupu agar mendapatkan hasil yang baik, kaki juga lutut jangan terlalu ditekuk karena tidak akan menghasilkan gaya yang baik. Nah, mungkin untuk pelaksanaannya gaya kupu-kupu ini harus seperti lumba-lumba, ya, karena gaya kupu-kupu ini mirip dengan lumba-lumba. Nah, untuk melakukannya dari tangan mungkin harus dilakukan pulpus dengan baik dan cambukan kaki yang benar-benar baik sekali. Nah, untuk gerakannya kurang lebih buruknya seperti ini. Seperti ini, saya anggap ini air. Seperti ini. Nah, itu untuk gaya kupu-kupu. Nah, untuk gaya kupu-kupu. Nah, mungkin itu untuk gaya kupu-kupu, karena di darat capek juga. Di darat tentunya berbeda halnya seperti dilakukan di dalam air. Kalau di dalam air pasti akan maksimal sekali. Mohon maaf saya melakukannya di darat karena yang pertama karena adanya COVID-19, saya melakukannya di darat. Terus yang kedua karena saya belum sembuh dari jahitan kaki.
belum sembuh full, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari selaku dosen pengampu telah memberikan tugas dengan memberikan keringanan kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Semoga yang saya harapkan COVID-19 cepat berlalu agar bisa belajar dengan offline. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah yang telah memberikan kuota gratis untuk mengupload tugas ini, ya. Sebelumnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.